Baik, ini kita sebenarnya masih bicara tentang buku Sejarah Penebusan seri yang kelima. Tetapi karena ini merupakan masa sengsara, masa Lent, minggu depan adalah minggu sengsara. Terus ada Jumat Agung gitu ya. Pertemuan hari ini saya ingin kita coba memperhatikan 7 perkataan di kayu salib. 7 perkataan di kayu salib. Nanti setelah hari kebangkitan kita akan lanjut lagi tema sejarah penebusannya. Oke. Jadi tema pelajaran hari ini adalah 7 perkataan di kayu salib. 7 perkataan di kayu salib. Kalau kita lihat 7 perkataan di kayu salib, itu Yesus disalibkan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Gitu ya. Jadi di atas kayu salib, Yesus itu ada 6 jam di atas kayu salib, dan dalam 6 jam ini Yesus menyampaikan 7 perkataan. 7 perkataan. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ada 3 perkataan. Waktu itu keadaan itu sementara terang gitu ya. Tapi Alkitab katakan mulai dari jam 12 siang sampai 3 sore itu dalam keadaan gelap, Yesus sampaikan 4 perkataan. Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, sampai jam 3. Di Alkitab Indonesia langsung menerjemahkan ke dalam pemahaman orang Indonesia. Oke. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 sore ada kegelapan. Dan kalau kita lihat 6 jam di atas kayu salib ini merupakan rangkuman seluruh kehidupan Yesus selama di bumi. Pekerjaan penebusan dari Allah itu digenapi dalam 6 jam itu. Dan di dalam 6 jam ada 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, itu ada 33 tahun kan? 33 tahun kehidupan Yesus itu bisa dirangkumkan dalam 3 tahun pelayanan umum. 3 tahun pelayanan umum. Tapi 3 tahun pelayanan umum Yesus Kristus ini pun bisa dipadatkan menjadi 1 minggu kesengsaraan. Ini yang dalam minggu kesengsaraan gitu ya, minggu sengsara. Ada 1 minggu kan? Hari Minggu dan minggu depan ini dikenal sebagai Minggu Palem. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menaiki keldai. Kemudian pada hari Jumatnya Yesus itu disalibkan. Tetapi 1 minggu kesengsaraan ini bisa dirangkumkan ke dalam 6 jam di atas kayu salib. Ini ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Maka kalau pendiri gereja kita, Pendeta Abraham Park, penulis sejarah penebusan, dia mengatakan begini, dari 1 tahun itu, 1 tahun, waktu yang sangat penting itu adalah 1 minggu. 1 minggu yaitu minggu sengsara. 1 minggu sebelum Yesus Kristus bangkit. Sehingga setiap hari itu ada ibadah, setiap hari. Jadi mulai dari hari Minggu kan ibadah. Senin ada ibadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ibadah. Sabtu tidak ada, kemudian hari Minggu juga ada ibadah. Kenapa? Karena kehidupan Yesus itu bisa tampak lewat 6 jam di atas kayu salib. Kehidupan Yesus atau intisari pesan yang ingin disampaikan oleh Kristus itu ada di dalam 7 perkataan Yesus. Kalau kita baca Alkitab seolah-olah ya Yesus bicara apa adanya gitu ya. Akan tetapi 7 perkataan ini memiliki makna yang mendalam.
Makna yang mendalam. Dan ini menjadi fondasi dari kekristenan. Nanti kita lihat sama-sama. 7 perkataan di atas kayu salib itu, yang pertama disebut sebagai salib pengampunan. Salib pengampunan. Oke. Salib pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi ini doa Yesus untuk pengampunan. Salib pengampunan. Kemudian yang kedua, perkataan yang kedua itu disebut sebagai salib penyelamatan. Salib penyelamatan. Di Lukas 23 ayat 43, Lukas 23 ayat 43, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini perkataan Yesus yang kedua. Yesus sementara menghadiahkan atau mengaruniakan Firdaus kepada penjahat yang di sebelah kanan itu. Ya. Kemudian perkataan yang ketiga, ini disebut sebagai salib penghormatan, Phileo. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi sebelum meninggal, Yesus mempercayakan Maria, ibu jasmaninya, kepada Yohanes. Ini perkataan yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah perkataan yang ketiga ini, perkataan yang keempat berubah. Katanya suasana itu menjadi gelap gitu ya, menjadi gelap di jam 12 sampai jam 3 kan. Perkataan yang keempat disebut juga sebagai salib penderitaan. Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi ada penderitaan ekstrim yang Yesus alami. Jadi kalau kita lihat ini memiliki perkataan yang keempat ini pun memiliki makna yang mendalam. Yang kelima, perkataan yang kelima disebut sebagai salib air hidup atau salib hidup kekal. Yohanes 19 ayat 28 disitu dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Aku haus. Kenapa Yesus bilang bahwa dia itu haus? Apakah memang dia ingin minum? Apa maksudnya? Kemudian perkataan yang keenam itu adalah salib penyempurnaan, salib penyempurnaan. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi salib penyempurnaan artinya apa? Pekerjaan penebusan sudah selesai. Ini salib penyempurnaan, perkataan yang keenam. Dan perkataan yang terakhir disebut juga sebagai salib pengharapan. Salib pengharapan. Jadi sebelum Yesus mati, Yesus mempercayakan nyawanya kepada Bapa. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi firman yang penuh harapan ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Ini 7 perkataan. Disebut juga sebagai 7 salib katanya. 7 salib. Secara rohani gitu ya. Nah, Yesus menyampaikan 7 perkataan di atas kayu salib. Apa maknanya? Nah, hari ini kita akan lihat mengenai perkataan pertama. Disebut sebagai salib pengampunan. Salib pengampunan. Yesaya 53 ayat 12. Coba kita baca. Yesaya 53 ayat 12. Kita baca ya. Kita baca. Ibu Lilis mau baca? Sebab itu
aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kalau kita lihat sini dikatakan ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nabi Yesaya sementara berbicara tentang Allah yang menderita, Tuhan yang menderita, yaitu Yesus Kristus datang dan akan disalibkan. Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka di sini menunjuk kepada orang-orang yang memberontak terhadap Allah lewat menolak Yesus Kristus, lewat membunuh Yesus Kristus. Jadi perkataan pertama ini menggenapi firman di Yesaya 53 ayat 12. Mari kita lihat pesan apa yang terkandung di dalam perkataan pertama ini. Pesan apa? Apa yang perlu kita pahami lewat perkataan pertama ini? Yang pertama, perkataan pertama ini merupakan pesan bahwa kita harus berdoa secara terus-menerus. Berdoa secara terus-menerus. Kenapa? Karena Yesus berdoa secara terus-menerus. Kalau kita lihat Lukas 23 ayat yang 34, di sini dikatakan di sini bahwa Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata berkata di sini, ini berkata ini berbentuk belum selesai, sudah berlangsung dan masih berlangsung, belum selesai. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus telah berdoa dan terus mengucapkan doa itu. Jadi Yesus mengatakan hal ini, telah mengatakan perkataan ini sebelumnya. Sebelum di kayu salib, Yesus sudah mengatakan hal ini. Cuma yang dicatat memang ketika Yesus di atas kayu salib. Bilang apa? Ya Bapak ampunilah mereka. Jadi ketika Yesus itu sementara dipukul, dicambuk, Yesus sementara menderita kesakitan, Yesus diinjak, Yesus diketok kepalanya, ditinju, ditarik janggutnya, kemudian dipaksakan mahkota duri di kepalanya. Di saat itu Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah. Bayangkan, Yesus Kristus berdoa kepada Bapa, memohonkan pengampunan terhadap orang-orang yang memaku kakinya, memaku tangannya, memaku kakinya, digunakan mahkota duri. Bahkan darah itu ada di seluruh tubuh. Ini Yesus sementara kesakitan yang luar biasa. Akan tetapi ketika memulai 7 perkataan di atas kayu salib ini, Yesus memulai dengan doa pengampunan. Bapa ampunilah mereka. Kenapa ya? Kalau manusia biasa, bayangkan di sini ada nggak ibu-ibu gitu ya? Jarinya lagi teriris, kemudian teringat orang yang jahatin kita. Karena lagi ingat orang yang barusan kita itu dijahati oleh orang yang lain. Kita lagi mau masak sayur gitu kan, lagi potong-potong sayurnya, tiba-tiba karena pikirannya nggak ada di tempat, akhirnya kepotong jarinya. Apakah saat itu ibu-ibu akan berdoa, ya Bapak ampunilah orang itu yang jahatin saya, dia tidak tahu apa yang dia berbuat? Apakah seperti ini? Sulit ya untuk lakukan ini. Tetapi Yesus, dia berdoa pengampunan. Bagaimana ini mungkin? Karena Yesus senantiasa berdoa. Yesus senantiasa berdoa. Karena Yesus terbiasa untuk berdoa, maka dia sampai di atas kayu salib pun dia tetap berdoa.
Jika kita tidak berdoa, tidak terbiasa untuk berdoa, maka ketika krisis pun akan sulit bagi kita berdoa. Sulit untuk keluar doanya. Kehidupan Yesus itu kehidupan yang dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Lukas 3 ayat 21 dibilang apa? Ketika Yesus dibaptis, ini Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ini kan waktu dia memulai pelayanan umum kan? Ya. Bahkan ketika Yesus menyelesaikan kehidupan umumnya, kehidupan pelayanan umumnya, di atas kayu salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi belum selesai, Yesus selalu berdoa, selalu berdoa. Rasul Paulus memahami hal ini sehingga dia kasih nasihat di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ibrani, kalau kita lihat Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Yesus selalu menaikkan doa. Kita perlu membiasakan diri untuk menjalani kehidupan berdoa. Bukan hanya kita, suami kita, anak-anak kita, ya, semua anggota keluarga untuk terbiasa dalam berdoa. Karena doa merupakan saluran jawaban. Doa merupakan saluran untuk solusi kehidupan kita. Doa merupakan suatu cara untuk mengenal kehendak Tuhan. Doa merupakan suatu jalan untuk Allah menggenapi janjinya. Ini begitu pentingnya doa. Ya, makanya ketika Yesus di atas kayu salib, dia pun berdoa untuk mereka yang jahat, yang menyalibkannya. Ini. Maka mari kita terus berdoa, menjalankan kehidupan doa kita dengan setia. Amin. Amin. Itu pesan yang pertama, senantiasa berdoa. Yesus senantiasa berdoa. Lewat perkataan pertama ini kita bisa tahu bahwa Yesus berdoa dengan doa yang apa? Secara terus-menerus. Yang kedua, perkataan pertama ini adalah perkataan yang memanggil Allah sebagai Bapa. Memanggil Allah sebagai Bapa. Ada 7 perkataan di atas kayu salib. Perkataan yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang ketujuh itu apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi 7 perkataan di atas kayu salib dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa. Seperti ini. Biasanya orang kalau dalam penderitaan itu bisa yang keluar dari mulutnya adalah keluhan, komplain, salahin orang, protes, tidak menerima, hal yang seperti itu kan ketika lagi menderita. Tetapi Yesus saat penderitaan yang ekstrim, dia yang keluar dari mulutnya adalah doa. Bapa, oke, Bapa. Dengan suara tegas, Bapa. Masih bisa berkata Bapa. Mazmur 25 ayat 14, Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kepada orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu akan dekat dengan Tuhan. Kepada orang yang dekat dengan Tuhan ini akan diberitahukan perjanjiannya. Bagian B dikatakan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi karena ada takut akan Allah, makanya itu menjadi satu. Rahasia Allah itu dinyatakan. Dan hal ini kalau kita lihat tidak pudar karena waktu. Ketika kita akrab dengan Allah, seiring waktu berjalan meskipun lama tapi tetap akan akrab, gitu ya. Tidak berubah. Yesus memanggil Bapa itu sejak kapan? Yesus memanggil Allah sebagai Bapa itu sejak kapan? Sejak masa mudanya. Waktu dia umur 12 tahun,
mereka pergi dengan orang tua, Yesus pergi ke Yerusalem untuk ada perayaan, tetapi orang tuanya pulang ke Nazaret itu tanpa sadar Yesus nggak ada di dalam rombongan mereka. 3 hari lamanya, bayangkan. Akhirnya setelah 3 hari mereka baru ketemu Yesus. Ada di mana dia? Ada di bait suci. Lukas 2 ayat 48 dan 49 dikatakan apa? Lukas 2 ayat 48 sampai 49, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49, Yesus jawab apa? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itu ya. Jadi ketika kita berdoa hari ini, ketika kita hendak berdoa kepada Allah, mari kita panggil dia sebagai Bapa. Ini. Kemudian waktu memulai pelayanan umum, Yesus pun memanggil Allah sebagai Bapa. Yohanes 2 ayat 16, ini Yesus masuk ke dalam bait suci dan menyucikannya, membersihkannya, mengusir orang-orang yang berdagang. Yohanes 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Rumah Bapakku katanya. Jadi Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Di kitab Yohanes kita bisa temukan banyak kali Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Kemudian ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa sambil memanggil Allah sebagai Bapa. Setidaknya 6 kali Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian pada akhirnya di atas kayu salib, pada perkataan pertama dan perkataan yang terakhir, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, Lukas 23 ayat 46, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Kalau ini kita bacanya kan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Enggak seperti ini. Yang kencang. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kira-kira seperti itu, ya. Dan sesudah dia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi meskipun Yesus menderita, Yesus kesampingkan itu. Yesus apa? Yesus kesampingkan itu. Penderitaan tidak bisa membuat dia jauh dari Bapa. Hari ini pun pengajarannya sama dengan kita. Dalam penderitaan apapun yang kita alami, yang kita hadapi, dalam bisnis keluarga kita mungkin ada masalah, ketika anak kita ada masalah, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan menjauh, tetapi kita berseru kepada Bapa, semakin mendekat kepada Bapa dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka jalan keluar pasti akan ditunjukkan kepada kita. Ya, jadi ini yang Yesus lakukan. Panggilan Bapa itu sangat dekat. Makanya doa Bapa kami, Yesus bilang apa? Kepada murid-murid, kalian mau belajar cara doa yang benar? Oke, panggil Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Karena selama ini mereka memanggil Allah itu sepertinya itu Allah itu jauh sekali. Mereka nggak bisa sebut Yehova, Yahweh, mereka nggak bisa sebut. Tetapi mereka sebut sebagai Adonai. Ini ya Tuhan, majikan. Ya, panggil seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat pada akhirnya Yesus mengajarkan mereka panggil Allah sebagai Bapa. Ya, jadi perkataan pertama memiliki makna. Perkataan ini adalah doa yang secara terus-menerus. Yang kedua, itu merupakan suatu cara atau ajakan bahwa kita harus memanggil Allah sebagai Bapa. Yang ketiga, perkataan pertama Yesus di atas kayu salib merupakan pesan pengampunan dosa. Pesan pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa demikian. Kalau kita lihat, dasar kekristenan itu ada di sini. Dasar kekristenan ada di sini. Pengampunan dosa. Coba kita lihat, kebenaran Kristen itu apa sih? Yang sejati itu apa sih?
kebenaran Kristen. Yang pertama itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. 7 perkataan di atas kayu salib ini meringkas semua firman yang pernah Yesus sampaikan. Dan perkataan pertama itu tentang pengampunan dosa. Ini beritahukan kita bahwa apa? Bahwa di saat yang paling mendesak, Yesus berdoa. Doa yang paling mendesak itu adalah apa? Pengampunan dosa. Bayangkan. Kita doa sekarang ini temanya tentang apa? Kebanyakan terfokus kepada diri kita, betul ya? Keluarga kita. Apakah kita terfokus tentang pengampunan dosa? Tentang ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu, dia belum mengerti. Ada orang yang menjahati kita, atau ada anggota keluarga yang belum terima Tuhan. Apakah kita fokus ke doa itu atau lebih fokus kepada Tuhan mencukupkan semua hal yang kita inginkan? Nah, lewat pelajaran hari ini mari kita disadarkan lagi bahwa dasar doa yang paling mendesak itu adalah apa? Doa pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada. Tetapi ayat 23 dibilang bahwa apa? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi telah berbuat dosa, makanya nggak benar. Ada dua macam, ada dua tipe orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Yang kedua, orang berdosa yang tidak menerima pengampunan. Sekali lagi, ada dua macam. Oke, ada dua macam. Yang pertama, orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Jadi meskipun berdosa, tapi telah menerima pengampunan. Yang kedua, itu orang yang berdosa tapi tidak menerima pengampunan. Sepertinya nggak beda-beda amat gitu ya. Sama-sama orang berdosa. Tetapi akhirnya berbeda. Berbedanya gimana? Orang yang berdosa tetapi menerima pengampunan, nih, yang menerima pengampunan dosa, orang ini akan apa? Akan terima berkat yang luar biasa. Ketika dia itu menerima pengampunan dosa, dikatakan akan menjadi orang benar. Kenapa? Karena pengampunan dosa, diampuni dosanya. Akhirnya dia menjadi orang yang benar, menjadi anak-anak Allah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang berdosa yang tidak menerima pengampunan dosa akan tetap orang berdosa. Makanya orang yang berdosa ini akan dilemparkan dengan neraka karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak menerima pengampunan karena tidak ada pertobatan. Makanya mari kita di hadapan kayu salib Tuhan, kita dengan rendah hati, dengan pengakuan, kita lakukan pertobatan kita. Betul ya? Tuhan sudah mengakui kita sebagai orang yang benar. Cuma kalau kita renungkan lagi, apakah saya tidak lakukan kesalahan lagi? Apakah saya tidak ada dosa hari ini? Apakah perkataan saya, pikiran saya, isi hati saya, perbuatan saya tidak lakukan hal yang menentang Tuhan, melawan kehendak Tuhan? Ketika pikir itu, wah ternyata masih ada, sadar tidak sadar, betul ya? Makanya sebelum menutup satu hari, kita sebelum tidur kita berdoa, Bapa ampunilah. Betul ya? Ampunilah. Ketika ada kesalahan, Tuhan saya sudah begini, saya sudah begitu. Atau saya tidak tahu apa, saya tidak sadar. Kiranya Engkau yang mengingatkan supaya tidak diulangi lagi. Jadi kita perlu berdoa seperti itu. Kemudian kebenaran sejati dari Kristen adalah Allah yang mengampuni dosa. Jadi kebenaran Kristen sejati itu adalah apa? Adalah kebenaran sejati dari kekristenan adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini dilakukan oleh Allah. Allah yang mengampuni dosa. Markus 2 ayat 7, orang-orang Yahudi tahu ya.
ketika Yesus katakan dosamu sudah diampuni, jadi kalau kita baca Markus pasal 2, itu ada seorang yang lumpuh, nggak bisa masuk ke dalam ruangan itu, tetapi teman-temannya sangat berusaha untuk rekan mereka yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Pada akhirnya Yesus melihat iman teman-teman orang yang lumpuh ini, Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Waktu itu ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, ada beberapa orang di situ, mereka bilang, loh, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tetapi ini memunculkan kebenaran sejati yang ketiga. Apa kebenaran sejati yang ketiga? Itu adalah Allah mengampuni dosa melalui Yesus Kristus. Nah, ini melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus ada di dalam di dunia ini, di bumi, 3 tahun di bumi, Yesus mengampuni dosa dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Betul ya? Dengan kata-kata, dengan perkataan. Orang-orang tidak mengakui hal itu. Mereka melihat itu sebagai tindakan yang menghujat Allah. Akan tetapi yang Yesus sampaikan, kenapa? Itu sah karena Allah mengampuni dosa lewat Yesus. Tetapi karena ditolak, ya, karena penolakan ini, pada akhirnya Yesus mewujudkan pengampunan itu lewat darah yang dicurahkan. Efesus 1 ayat 7 dikatakan apa? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Makanya Yesus bilang apa? Kepada orang lumpuh itu Yesus tidak bilang berdirilah dan berjalan, enggak. Yesus bilang apa? Dosamu telah dihapuskan, sudah diampuni. Ya. Mereka protes, ya, protes mengenai hal ini. Anak manusia ada kuasa, katanya, ada kuasa untuk menghapus dosa, mengampuni dosa. Ini luar biasa, ya. Jadi Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika hari ini kita ada di dalam Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita ada iman terhadap Yesus Kristus, bahwa darahnya mengampuni, menghapus dosa kita, maka kita sudah tidak ada dosa. Ya, inilah kebenaran sejati dari Kristen, kekristenan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dalam kehidupan kita itu perlu menyampaikan pengampunan atas kesalahan orang lain. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari awal Yesus sudah perkenalkan hal itu. Sampai atas kayu salib pun Yesus memperkenalkan bahwa kita harus mengampuni, saling mengampuni. Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus menasihati, jika damai itu tergantung di tanganmu, ciptakanlah damai itu. Ciptakanlah damai itu. Berarti apa? Dalam damai harus ada pengampunan, kan? Tanpa pengampunan cuma ada kekacauan. Ketika ada pengampunan ada damai. Ketika ada saling mengampuni ada damai. Ya, ada damai. Dia kan Stefanus ketika dia dilempari batu, di Kisah 7 ayat 60 Yesus bilang apa? Stefanus bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan mereka kepada mereka. Jangan. Dengan kata lain, Stefanus sambil dia berdarah-darah, dilempari batu yang besar-besar, dia apa? Berbicara, Bapak ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ini luar biasa. Sangat-sangat sulit. Tetapi kita harus mulai belajar, mempraktekkan hal itu. Jika tidak bisa, maka pada akhirnya kita tidak bisa. Ketika kita tidak memulai melangkah hari ini, maka kita tidak akan tiba di hari esok. Makanya kita harus maju. Ya, harus maju. Referensinya, kalau kita lihat Matius 18 ayat 22, kemudian ayat 35, Lukas 23 ayat 35 sampai 36. Yesus mengajarkan mengenai pengampunan itu. Suatu ketika Petrus bertanya, "Guru,
berapa kali saya harus ampuni kesalahan saudaraku? Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali gitu. Artinya apa? Artinya harus mengampuni secara sempurna. Bukannya dihitung gitu. Oke, saya sudah mengampuni ya. Saya sudah mengampuni sudah 100 kali, berarti tinggal 300 sekian kali ya. Oke, sudah. Tinggal 10 kali ya saya ampuni. Tidak seperti itu, tetapi apa? Angka 7 ini menunjuk kepada mengampuni secara sempurna. Hanya ketika Yesus ada dalam kita, hanya ketika kita ada keharuan, ada syukur bahwa kita telah menerima pengampunan, sadar bahwa kita pun yang telah diampuni perlu mengampuni orang, maka kita akan bisa mengampuni orang lain. Hanya ketika kita ada keharuan, digerakkan, dan kesadaran. Tanpa itu, buat apa saya mengampuni dia? Dia yang salah, kenapa saya minta ampun? Kenapa saya mesti biarin damai? Dia dong harusnya, ya kenapa harus saya? Kalau dia ada inisiatif bagus ya, saya akan terima. Tapi kalau enggak, tiada maaf bagimu. Nah, ini yang terjadi di dunia, betul ya? Tetapi kita harus mengikut jejak Kristus. Sulit, tapi kita harus mulai latihan. Yesus diolok-olok. Dia bukan hanya secara fisik disiksa, tetapi bahkan apa? Bahkan dia itu dibully, gitu ya, diolok-olok, diledek, gitu ya, dicemooh. Tetapi Yesus doakan mereka. Makanya kasih pengampunan Yesus itu sangat besar. Makanya dibilang salib pengampunan kan, perkataan itu salib pengampunan. Kenapa salib pengampunan? Itu bagi kita merupakan suatu beban, betul ya? Apa mudah mengampuni orang lain yang lakukan kesalahan kepada kita? Sangat sulit. Tetapi dikatakan salib pengampunan, kita ketika kita mengampuni, kita bisa mengampuni, dikatakan kita sementara memikul salib pengampunan ini. Perkataan Yesus ya dikatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, mereka membunuh Yesus tanpa tahu, tanpa mengenal siapa Yesus, betul kan? Artinya itu kan, artinya mereka menolak Yesus, menolak firman yang Yesus sampaikan. Makanya Yesus bilang begini di kitab Yohanes, kamu berusaha membunuhku. Waktu itu orang-orang Yahudi mereka kaget, loh kita nggak ada niat mau bunuh kamu. Yesus bilang apa? Jika firmanku tidak beroleh tempat di hatimu, kamu sedang berusaha membunuh aku. Dan terjadi pada puncak penolakan mereka menyalibkan Yesus Kristus. Makanya hari ini ketika kita menerima Injil Tuhan, menerima firman Tuhan, mari kita tidak menolaknya. Mari kita terima firman Tuhan apa adanya firman Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan mengabaikan, kita tidak akan menolak Yesus. Ada pengabaian ini. Kita mungkin lihat orang di sekitar kita masih banyak orang yang yang terhadap ibadah, terhadap doa, terhadap membaca firman, terhadap mempelajari firman, terhadap Yesus, terhadap Tuhan itu masih kayak acu tak acu gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya, yang penting saya ke gereja ya sudah gitu. Tanya siapa Tuhan, nggak tahu siapa. Kalau yang menjadi kehendak Tuhan ya nggak tahu lah. Yang penting kan percaya. Ya sudah, cukup. Mau tuntut apa lagi dari saya? Udah cukup lah. Saya kan sudah kasih sumbangan banyak ke gereja. Mau minta apa lagi? Minta hidup saya. Nah, banyak orang yang seperti ini. Kita harus doakan mereka. Sampaikan kabar pengampunan ini, salib pengampunan ini. Jangan menolak, tetapi apa? Tetapi terima Yesus. Ketika kita berdoa kepada mereka dan sampaikan, bagikan firman yang kita pahami ini, pasti mereka akan terima kasih karunia Tuhan. Ya, mereka tidak akan mengabaikan. Bukan lagi tentang apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tetapi apa? Mereka tahu dan percaya. Tahu, mengenal Yesus, menerima firman Yesus, dan percaya. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di kisah 26 ayat 16 sampai 18, di sini ada tugas. Ada tugas yang telah disampaikan kepada Rasul Paulus, dan ini pun menjadi tugas kita. Kita baca ya. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Sini, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Di saat pengabaian rohani ini, ya, mata yang tertutup ini terbuka, pada akhirnya apa? Orang-orang akan menerima pengampunan dosa. Tetapi bagaimana mata mereka bisa terbuka jika mereka tidak dengar apa-apa? Jika mereka tidak didoakan? Perlu untuk mendoakan mereka dan bagikan ke mereka. Maka ketika mata mereka terbuka, mereka menerima pengampunan. Bukan hanya di situ, tetapi akan menerima bagian janji Tuhan yang besar, berkat kerajaan surga, menjadi ahli waris Allah. Makanya kita harus sadar kita sedang dipakai Tuhan untuk merobek keras kepala, merobek keras hati dari orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka terbuka mata dan memiliki iman kepada Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan berkat keselamatan. Jadi Yesus menyampaikan perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita telah mempelajari tentang maknanya bagi kita, sehingga ketika dengar, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kita tahu maknanya apa. Gitu ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengikuti jejak Kristus, khususnya selama 1 minggu sengsara ini, dengan banyak membaca Alkitab, banyak berdoa, mempelajari Alkitab, dan berusaha untuk menguasai diri, gitu ya, menguasai diri dan ikut kehendak Tuhan. Di minggu depan, mulai dari hari Minggu, itu adalah Minggu Palem. Minggu Palem ini, gitu ya, yang tanggal 10 ini, itu adalah hari pertama dari Minggu Sengsara. Hari pertama dalam Minggu Sengsara, nanti ada hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap kalau hari Minggu kan Minggu pagi jam 11 gitu ya, jam 11 ada ibadah. Kemudian hari Senin sampai Kamis itu jam 7.30 itu ada ibadah, ada firman yang disampaikan, apa yang terjadi di setiap hari itu. Saya juga akan khotbah di dalam hari-hari itu. Di hari Senin saya dapat jadwal untuk khotbah. Jadi di hari Senin itu dikatakan sebagai hari kekuasaan, hari kuasa. Apa yang dimaksud dengan hari kuasa? Apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Nah, mari kita pelajari. Hari yang kedua apa? Hari ketiga apa? Hari keempat apa? Hari kelima apa? Ya. Nah, nanti Jumat Agung itu jam 11 pagi. Jika ibu-ibu bisa, saya menyarankan untuk mengikuti supaya kita bisa memahami Minggu Sengsara di setiap hari itu apa yang Yesus alami dan apa yang perlu kita pahami tentang hati Yesus. Ya, oke, kita selesai sampai di sini. Ada yang